Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Kembang Kapas. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah perjalanan roh setelah kematian. Tapi sebelumnya tolong bantu aku mengembangkan channel ini. Caranya mudah kok, cukup tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Kematian bukanlah akhir kehidupan, melainkan awal kekekalan. Jasad yang tak bernyawa tidaklah terkubur di kedalaman tanah begitu saja. Ada roh yang harus mengalami perjalanan panjang. Bisa jadi mengerikan, bisa pula menyenangkan. Semua tergantung amal soleh di dunia. Sejak mengalami sakaratul maut, manusia terbagi menjadi dua golongan. Pembagian ini akan terus terjadi ketika roh diangkat dan melakukan perjalanan yang tak singkat. Secara fisik, jasad kedua golongan ini memang sama, yakni dikebumikan. Namun secara lahir, yakni roh, mereka mengalami proses yang berbeda. Seorang yang beriman saat menghadapi sakaratul maut akan bertemu dengan para malaikat yang wajahnya begitu indah, putih bersinar, terang laksana mentari pagi. Mereka para malaikat membawa kain kafan yang halus dan wangian semerbak dari surga. Di dekat seorang yang beriman tersebut, para malaikat itu duduk berbaris yang jumlahnya sangat banyak, hingga jauh mata memandang. Rupanya mereka tengah menyambut hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Hingga kemudian datang malaikat maut untuk menyambut nyawa si mukmin. Israil berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala." Maka roh hamba Allah yang beriman itu pun keluar. Beratnya proses laksana air yang mengalir. Saat roh itu tercabut, semua malaikat yang berada di bumi dan di langit mendoakannya. Roh itu pun tak berlama-lama di genggaman Israil. Dengan segera menyerahkannya para malaikat berwajah putih. Mereka kemudian membalut roh itu dengan kafan lembut dan diberi wewangian surga hingga harumnya sangat semerbak. Selain itu, mulailah perjalanan roh menuju Sang Ilahi. Ketika malaikat membawa roh itu, semua pintu terbuka menyambut kedatangannya. Semua pintunya dijaga oleh malaikat. Acap kali roh melewati pintu. Setiap malaikat berdoa agar roh si mukmin dapat naik melewati tiap jenjang. Acap kali roh itu melewati sekumpulan malaikat. Para malaikat pun bertanya, "Siapakah roh ini?" Dijawab oleh malaikat berwajah putih, "Ia adalah Fulan bi Fulan. Disebut namanya saat dikenal di dunia." Demikian seterusnya. Allah pun berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi, karena dari tanah mereka aku ciptakan, ke dalam tanah mereka akan kukembalikan, dan dari dalam tanah mereka akan aku keluarkan pada kali yang lain." Maka para malaikat pun mengembalikan roh ke jasadnya yang telah dikebumikan. Si mukmin itu bahkan dapat mendengar derap langkah orang-orang yang melayatnya, hingga suara langkah pelayat terakhir. Jasad yang telah kembali bersama roh itu kedatangan tamu di alam kubur, ialah Munkar dan Nakir. Ditanyalah 4 perkara kepada penghuni kubur. "Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Rasulmu? Dan apa amalanmu?" Inilah ujian akhir yang dihadapi manusia. Seorang mukmin tentu mampu menjawabnya dengan mudah. Selepas itu, terdengarlah suara dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah pertama ini surga untuknya. Berilah ia pakaian dari surga dan bukakan sebuah pintu surga untuknya." Sang mayat mukmin itu pun kemudian merasakan harumnya surga yang begitu semerbak mewangi. Kuburannya pula dilapangkan hingga luasnya sejauh mata memandang. Tak hanya itu,
Si mukmin pula didatangi seorang yang wajahnya sangat indah dan wangi aromanya. Seorang itu berkata, "Bergembiralah, ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu," ujarnya. Si mukmin tentu kaget dan segera bertanya, "Siapa engkau? Wajahmu benar-benar membawa kebaikan." Seorang itu lantas menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Sungguh aku mengenalmu sebagai seorang yang selalu bersegera di dalam ketaatan kepada Allah dan enggan bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Itu kisah mukminin. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka kisah mengerikan terjadi sejak roh pembangkang syariat Allah itu dilepas dari tubuhnya. Didatangkan padanya malaikat yang wajahnya sangat gelap, lagi keras. Kain kafan yang sangat kasar dibawa mereka dari neraka. Para malaikat itu kemudian duduk berbaris sejauh mata memandang di sisi si kafir yang tengah sakaratul maut. Hingga ketika Israel datang, ia mengeluarkan roh si kafir dengan kasar, laksana menarik besi bercabang dari wol yang basah. Roh itu ditarik hingga mencabik-cabik uratnya. "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah," ujar malaikat maut. Ketika roh itu telah terlepas dari jasadnya, seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatnya. Malaikat berwajah hitam segera membungkus rohnya dengan kain yang amat kasar dan baunya tak sedap. Aroma roh itu pun lebih menyengat dari bangkai paling bau sekalipun. Saat dibawa ke langit, semua pintu langit tertutup dan enggan membuka. Setiap malaikat penjaga berdoa agar roh si kafir tak dapat naik menemui Robbal Alamin. Rasulullah bersabda saat mengisahkannya, "Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Malaikat pun enggan mengantar, maka roh itu pun menjadi seonggok yang terlupakan. Allah pun berfirman kepadanya, "Tulislah catatan amalnya di sijil bumi terbawah. Adapun rohnya, lemparkan saja begitu saja." Rasulullah kembali mengambil ayat tentang kisah tersebut. "Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh tersungkur dari langit, lalu ia disambar oleh burung atau diempaskan oleh angin ke tempat yang jauh lagi membinasakan." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Maka malaikat pun melepas roh orang kafir itu ke bumi, melemparnya begitu saja hingga kemudian roh itu terlunta-lunta sebelum akhirnya dapat kembali ke jasadnya di alam kubur. Saat itulah ia didatangi malaikat dan ditanya 4 perkara sebagai ujian akhir. Segera terasalah hawa panas neraka. Kemudian kubur menjadi sangat sempit hingga jasad si kafir harus tertekuk-tekuk dan remuk tulang belulangnya. Tak lama kemudian datang sesosok yang amat sangat jelek wajahnya dan baunya teramat busuk. Ia berkata kepada si kafir, "Berbahagialah dengan keburukan ini. Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu." Si kafir bertanya kaget, "Siapakah engkau? Wajahmu benar-benar pertanda keburukan." Lalu dijawab kepadanya, "Akulah amalan jelek. Sungguh aku mengenal sebagai seorang yang beralasan menaati perintah Allah, namun segera dalam bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas dengan keburukan." Lalu didatangkan padanya seorang yang buta, bisu dan tuli. Orang itu membawa tongkat dari besi yang jika dipukulkan pada gunung maka hancur gunung itu hingga menjadi debu. Di alam kubur, orang itu bertugas memukulkan tongkat mengerikan itu ke tubuh si kafir. Jika tubuhnya lenyap menjadi debu, maka dikembalikan bentuk seperti semula. Lalu dipukulkan kembali tongkat tersebut. Demikian berulang-ulang sampai hari kiamat tiba. Saking sakitnya si kafir menjerit amat sangat keras yang dapat didengar seluruh penghuni bumi kecuali jin dan manusia. Demikianlah proses yang harus dihadapi kita saat ajal tiba dan roh dicabut. Kisah ini dikabarkan langsung oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat
Al-Bara bin Aziz. Lalu sudah siapkah kita saat waktu itu tiba? Saat sakaratul maut tiba, siapa malaikat yang datang? Malaikat berwajah putih atau gelap? Apa yang mereka bawa? Kafan lembut dari surga ataukah yang kasar dari An-Nar? Mengingatnya tentulah mengerikan. Apalagi bagi kita yang belum siap dengan bekal amal soleh. Nah, itulah ceritaku kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.